Aku turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Udara langsung menempel di kulit. Lembab, berat, seperti selimut basah yang tak mau lepas. Aku, Jack Harlan, 42 tahun. Mantan letnan komandan di kapal perusak USS Dewey. Sekarang analis keamanan lepas untuk think tank di Washington. Aku datang ke sini bukan liburan. Aku datang untuk membuktikan Indonesia bukan ancaman, hanya negeri kepulauan yang berantakan. Lautnya luas, tapi armadanya kecil. Kapal-kapalnya tua. Radarnya kadang mati karena listrik padam. Tentara mereka banyak, tapi latihan mereka lebih banyak omong daripada aksi. Aku pernah baca postingan viral itu. Satu resimen TNI mengalahkan 7 armada modern dalam 90 menit. Aku tertawa sampai kopi tersedak. Propaganda murahan. Orang-orang yang tak punya satelit tapi punya akun X. Aku tahu betul. Aku pernah memimpin simulasi di Pasifik. Angka tak bohong. Indonesia tak punya angka yang cukup. Imigrasi lambat. Petugasnya ramah, tapi lambat. Aku mengetuk meja. Dia tersenyum. Sabar ya, Pak. Aku menghela napas. Sabar bukan kata dalam kamusku. Di luar, taksi berbaris. Sopir-sopir berteriak. Aku naik satu yang paling bersih. Pengemudi namanya Pak Budi. Dia langsung cerita. Mau kemana, Pak? Natuna. Aku mengangguk. Dia tertawa. Jauh sekali. Tapi tenang, kita sampai. Jalan tol macet. Motor menyelinap di sela-sela mobil, seperti ikan kecil di karang. Klakson tak pernah berhenti. Aku memandang keluar jendela. Jakarta terlihat seperti kota yang lupa bernapas. Gedung tinggi berdiri di antara gubuk seng. Orang berjalan di trotoar sambil memegang ponsel. Semua terburu-buru, tapi tak ada yang benar-benar bergerak cepat. Aku menggeleng. Ini negara yang tak akan pernah bisa mengatur armada laut. Bagaimana bisa? Mereka bahkan tak bisa mengatur lalu lintas di darat. Pak Budi menoleh. Pak Jack dari Amerika ya? Suka Indonesia? Aku menjawab singkat. Saya di sini kerja. Dia tersenyum lebar. Kerja bagus. Kita lagi latihan besar di Natuna. Banyak kapal. Banyak pesawat. Keren loh. Aku hampir tertawa. Keren. Kata yang tepat untuk parade kapal karatan dan jet tempur bekas. Aku tak bilang apa-apa. Biar saja dia bermimpi. Pesawat kecil membawaku ke Natuna keesokan harinya. Penerbangan bergoyang. Turbulensi membuat perutku mual. Pilot bicara lewat speaker. Tenang saja, Pak. Ini biasa. Biasa. Kata favorit di sini sepertinya. Bandara Ranai kecil. Hanya satu landasan. Beberapa tentara TNI AL menjemput. Seragam mereka rapi. Tapi sepatu botnya sudah usang. Salah satu perwira mendekat. Letnan Kolonel Arif. Dia mengulurkan tangan. Selamat datang, Mr. Harlan. Kami senang Anda mau jadi pengamat independen. Aku menjabat tangannya. Kuat, tapi tak kaku seperti jabat tangan militer barat. Terima kasih. Saya di sini untuk mencatat fakta. Dia tersenyum tipis. Fakta kadang berbeda dengan yang kita baca di internet. Aku tak menjawab. Aku hanya mengikuti mereka ke mobil dinas. Jalan menuju pangkalan penuh lubang. Mobil berguncang. Aku memegang pegangan erat. Di sisi jalan, anak-anak bermain bola di lapangan tanah. Mereka melambai. Aku tak balas. Pangkalan terlihat sederhana. Dermaga kayu, beberapa kapal patroli kecil berlabuh. Satu fregatua berdiri di ujung. Nama lambungnya KRI Sultan Hasanuddin. Aku tahu kelasnya. Ahmad Yani. Buatan Belanda tahun 60-an. Diperbaiki berkali-kali. Masih bisa jalan, tapi lambat. Lambat sekali. Letkol Arif mengajakku ke ruang briefing. Peta besar di dinding. Garis merah menandai zona ekonomi eksklusif. Titik-titik biru adalah posisi kapal asing. China, Vietnam, Malaysia, dan kami.
Besok mulai latihan multinasional, katanya. Anda boleh ikut di kapal observasi. USS Milius juga ikut. Aku mengangguk. Bagus, setidaknya ada kapal Amerika. Aku tahu kemampuannya. Aegis, Tomahawk, radar yang bisa melihat 1000 mil. Malam itu aku duduk di kamar tamu. Kipas angin berderit. Aku membuka laptop. Membaca ulang laporan JFP 2025. Indonesia peringkat 13. Banyak personel. Sedikit kapal modern. Aku tersenyum kecil. Angka tak bohong. Tapi saat aku menutup laptop, listrik padam. Gelap total. Hanya suara jangkrik dan ombak jauh. Aku menghela napas panjang. Ini baru hari pertama. Dan aku sudah muak. Tapi kontrak sudah ditandatangani. 4 bulan. Aku tak bisa kabur. Aku berbaring di kasur keras, memandang langit-langit gelap. Besok latihan dimulai. Aku akan mencatat semuanya. Dan aku akan pulang dengan bukti. Indonesia bukan apa-apa di lautan. Aku memejamkan mata. Tapi entah kenapa, kata Letkol Arif tadi masih bergema. Fakta kadang berbeda dengan yang kita baca di internet. Aku menggeleng dalam gelap. Omong kosong. Fakta adalah fakta. Dan aku datang untuk membuktikannya. Pagi datang terlalu cepat. Aku bangun dengan suara azan dari masjid jauh. Kamar masih gelap. Listrik sudah nyala lagi. Aku mandi air dingin. Kopi instan dari kemasan. Tak ada Starbucks di sini. Aku pakai seragam lapangan, celana kargo, kemeja lengan panjang, topi baseball. Aku siap. Letkol Arif menjemput pukul 6. Mobil dinas berhenti tepat waktu. Aku terkejut sedikit. Selamat pagi, Mr. Harlan. Siap untuk hari ini? Aku mengangguk. Siap. Latihan mulai jam berapa? Dia tersenyum. Jam 7. Tapi kita santai dulu. Minum teh. Santai. Kata itu lagi. Aku naik mobil. Jalan ke dermaga mulus pagi ini. Matahari terbit di ufuk. Laut tenang. Biru kehijauan. Beberapa nelayan sudah di perahu kecil. Mereka melambai. Letkol Arif balas lambaian. Di dermaga, kapal observasi menunggu. KRI Makassar. Landing Platform Dock. Cukup besar, tapi catnya sudah pudar. Aku naik tangga. Awak kapal salut. Aku angguk balik. Di anjungan, kapten kapal menyapa. Namanya Kapten Laut Eko. Tubuhnya tegap. Matanya tajam. Selamat datang. Anda bisa duduk di sini. Radar utama ada di depan. Aku lihat layar radar. Hijau berpendar. Titik-titik bergerak lambat. Ini radar apa? Aku tanya. SPN 43. Standar kami. Cukup andal. Aku dalam hati tertawa. SPN 43. Teknologi tahun 80-an. Di USS Dewey, kami punya SPY-1D. Bisa lacak ratusan target sekaligus. Ini seperti mainan anak. Latihan seharusnya mulai jam 7. Tapi jam 7 lewat 15 menit, tak ada yang bergerak. Awak kapal ngobrol santai, minum kopi. Aku gelisah. Kenapa belum mulai? Kapten Eko menoleh. Tunggu kapal Australia. Mereka bilang delay sedikit. Cuaca di selatan agak buruk. Delay. Tentu saja. Aku ingat istilah itu. Jam karet. Waktu di Indonesia seperti karet. Bisa molor seenaknya. Di militer Amerika, delay berarti disiplin buruk. Akhirnya, jam 8. Sinyal radio datang. Latihan dimulai. Skenario 1. Patroli bersama di ZEE. Kapal bergerak. Mesin bergetar. Aku pegang rel. Angin laut menyapu wajah. Di kejauhan, USS Milius terlihat. Ramping. Modern. Radarnya berputar cepat. Kapal Indonesia lain bergabung. KRI Bung Tomo. Corvette. Cukup baru.
Tapi hanya 3 unit seperti itu. Sisanya kapal kecil, patroli cepat. Mereka formasi longgar, tak seperti NATO. Radar menunjukkan titik asing. Skenario, kapal asing masuk ZEE tanpa izin. Deteksi target, perintah Kapten Eko. Operator radar menekan tombol. Layar berkedip. Target di bearing 210, jarak 15 mil. Aku lihat data. Lambat. Resolusinya rendah. Di USS, kami bisa identifikasi jenis kapal dalam detik. Di sini, mereka debat dulu. Kapal nelayan atau intrusi? Tanya satu awak. Mungkin nelayan, tapi kita cek. Aku menggeleng. Cek manual. Bukannya pakai sensor canggih. Ini seperti berburu dengan tombak di era drone. Kapal mendekat. Radio berdering. Ini KRI Makassar. Identifikasi diri. Jawaban datang. Ini kapal simulasi. Kami intrusi. Latihan berlanjut. Mereka kirim perahu kecil untuk boarding. Awak naik dengan cepat. Tapi senjata mereka AK-47 lama, bukan M4 seperti kami. Aku catat semuanya di notebook. Kekurangan, keterlambatan, peralatan usang. Ini bukti. Indonesia bergantung pada jumlah orang, bukan teknologi. Tapi saat istirahat siang, sesuatu aneh terjadi. Awak kapal makan bersama. Nasi bungkus, ikan goreng. Mereka tertawa, berbagi cerita. Satu awak muda, namanya Andi, duduk di sebelahku. Pak Jack, pernah kena tuna sebelumnya? Belum, ini pertama. Dia tersenyum. Bagus, laut kita indah, tapi keras. Kami latihan setiap hari, bukan cuma di kertas. Aku angguk sopan. Tapi dalam hati, aku pikir, latihan setiap hari dengan apa? Radar yang sering nyeo karena hujan. Sore itu, latihan lanjut. Skenario 2, deteksi kapal selam. Mereka pakai sonar pasif, suara bising, tak ada aktif sonar modern. USS Milius ambil alih. Mereka deteksi cepat, Indonesia hanya ikut. Aku puas, ini sesuai prediksi. Tapi saat matahari terbenam, Kapten Eko mendekat. Besok lebih menarik, kami tunjukkan taktik lokal. Taktik lokal? Ya, pakai nelayan sebagai mata. Radar kadang nyeo, tapi orang kami tak pernah nyeo. Aku diam. Radar nyeo. Kata-kata itu mengganggu. Seperti radar di kepalaku sendiri. Penuh data barat, penuh asumsi. Malam itu di pangkalan, aku tulis laporan sementara. Semua negatif. Tapi entah kenapa, senyuman Andi tadi membuatku ragu sedikit. Hanya sedikit. Ini baru hari pertama latihan. Masih banyak waktu untuk bukti lebih. Tapi jam karet tadi. Delay 1 jam. Itu sudah cukup untuk Huang Mang pertama. Apa mereka sengaja? Atau memang begini cara mereka? Aku tidur dengan pikiran itu. Radar di dada berdenyut pelan. Hari ketiga latihan. Aku bangun pagi. Udara Natuna segar. Tapi pikiranku masih berat. Catatan kemarin penuh kritik. Radar mereka lambat. Sonar mereka bising. Semua sesuai dugaan. Aku ke ruang briefing. Letkol Arif sudah ada. Dia tunjuk peta digital. Hari ini skenario 3. Integrasi data intelijen. Aku duduk. Layar menyala. Data dari satelit, dari drone, dari kapal. Tapi aku lihat sumbernya. Banyak dari nelayan lokal. Nelayan? Aku tanya. Itu data resmi. Dia angguk. Ya, mereka mata kami di laut. Radar tak selalu jangkau semuanya. Aku geleng kepala. Nelayan dengan perahu kayu. Ponsel murah. Bagaimana bisa diandalkan? Di Amerika, kami pakai keyhole satelit. Resolusi tinggi, real time. Ini seperti kembali ke era Perang Dingin. Briefing lanjut. Mereka tampilkan data Huanluan. Grafik naik turun. Aku perhatikan. Bukan data dari simulator mahal.
Banyak dari latihan lapangan, dengan variasi. Satu slide menarik. Taktik Swarm, perahu kecil versus kapal besar. Aku ingat postingan viral itu. 1 resimen versus 7 armada dalam 90 menit. Aku tanya langsung, ini berdasarkan simulasi itu? Letkol Arif tersenyum. Bukan simulasi, latihan nyata tahun lalu. Kami uji di Selat Malaka. Aku tak percaya. Hasilnya? Kami menang dengan taktik lokal, bukan senjata canggih. Aku catat. Propaganda lagi. Mereka pasti bohong. Atau berlebihan. Aku lihat data detail. Jumlah perahu 50. Kapal simulasi musuh 7. Waktu 85 menit. Tapi data tak lengkap. Tak ada metrik presisi. Hanya narasi. Keberhasilan karena koordinasi gotong royong. Gotong royong, kata itu lagi. Kerja sama desa, bukan protokol militer. Aku pikir ini lemah, mudah diretas. Setelah briefing, kami ke lapangan. Drone kecil lepas landas. Operator muda kendalikan. Bukan drone predator, hanya quadcopter modifikasi. Kamera sederhana. Aku tonton dari monitor. Gambar jelas. Tapi saat hujan mulai, sinyal terganggu. Nyeo, kata operator. Nyeo, radar nyeo lagi. Aku ingat motif itu. Seperti pikiranku sendiri. Penuh gangguan dari asumsi lama. Mereka tak panik. Satu nelayan radio masuk. Ada pergerakan di koordinat ini. Drone dikirim ulang. Gambar kembali. Target terlihat. Aku terkejut sedikit. Nelayan itu akurat. Lebih cepat dari drone. Tapi aku tolak. Kebetulan saja. Siang itu, aku dapat email dari think tank lama. Jack, laporanmu soal Indonesia direvisi. Ada data baru dari Natuna. Kami butuh analisis mendalam. Aku baca lampiran. Kontrak baru. 4 bulan penuh. Harus ikut seluruh latihan. Tak bisa pulang lebih awal. Aku marah. Ini jebakan. Aku hubungi bos. Kenapa? Karena situasi memanas. China lagi aktif di ZEE. Kami butuh mata di lapangan. Aku tak bisa tolak. Gaji bagus, reputasi dipertaruhkan. Aku sudah tanda tangan. Catalyst ini. Aku terjebak di sini. Sore, aku jalan di pantai. Ombak kecil. Nelayan tarik jaring. Mereka saling bantu. Satu tarik, yang lain angkat. Gotong royong lagi. Aku duduk di batu. Pikiranku berputar. Data one-way mereka bergantung pada orang. Bukan mesin. Itu kelemahan. Pasti. Tapi kenapa mereka menang di simulasi? Aku ingat postingan viral. Mungkin bukan bohong total, tapi pasti dilebihkan. Aku akan buktikan. Tapi kontrak memaksa aku tinggal 4 bulan. Aku harus lihat lebih dalam. Malam itu, aku tulis jurnal. Hari ini, Catalyst datang. Aku tak bisa kabur. Data mereka aneh. Bergantung kreativitas lokal, bukan teknologi. Ini menguatkan dugaanku. Mereka hanya pandai pamer. Tapi di akhir halaman, aku tambah catatan kecil. Tapi nelayan tadi, akurat sekali. Mungkin ada sesuatu. Vetnote pertama. Kecil, tapi ada. Radar di dada mulai berkedip aneh. Nyiu mulai berkurang. Atau tambah. Aku tidur gelisah. Besok latihan lanjut. Aku siap catat lebih banyak bukti. Tapi entah kenapa, aku tak sabar. Hujan deras malam itu. Aku terbangun oleh suara air menghantam atap. Pangkalan gelap lagi. Listrik padam. Aku lihat jam. Pukul 2 pagi. Pagi harinya aku keluar kamar. Tanah becek. Pohon-pohon miring. Angin masih kencang.
Bau kemarin tak main-main. Dermaga rusak. Satu kapal patroli miring. Gelombang besar merusak tali tambat. Letkol Arif datang. Wajahnya lelah, tapi mata tetap tajam. Mr. Harlan, latihan hari ini batal. Kita perbaiki dulu. Aku angguk. Kerusakan parah. Ya, tapi kita tangani. Aku ikut ke dermaga. Awak kapal sudah bekerja. Mereka angkat puing, perbaiki rel. Tapi bukan hanya tentara. Nelayan lokal datang, anak muda dari desa, bahkan ibu-ibu bawa makanan. Aku perhatikan. Satu nelayan, namanya Pak Joko, bawa alat las. Dia las sambungan besi, bantu tentara. Tak ada perintah resmi. Mereka saling panggil, tertawa di tengah hujan rintik. Gotong royong, kata Andi, awak muda kemarin. Dia berdiri di sebelahku. Kita biasa begini, aku tanya. Kenapa nelayan bantu? Ini urusan militer. Dia tersenyum. Laut milik kita semua. Kalau kapal rusak, nelayan juga susah. Kita satu. Aku diam. Di Amerika, perbaikan pakai kontraktor. Prosedur panjang. Tak ada warga sipil campur. Ini terlihat kacau. Tapi efektif. Dalam 1 jam, kapal miring sudah tegak. Tali baru terpasang. Aku catat di notebook. Kerjasama informal. Potensi keamanan bocor. Tapi aku lihat mereka cekat. Pak Joko las dengan presisi. Lebih cepat dari yang kukira. Siang, hujan reda. Mereka lanjut perbaiki radar kapal. Radar rusak karena air masuk. Operator buka panel. Kabel basah. Mereka keringkan. Ganti komponen. Bukan suku cadang baru, pakai yang ada. Improvisasi. Aku dekati. Ini aman. Kapten Eko angguk. Ya, kami latih begini. Radar sering NIO di musim hujan. NIO lagi. Kata itu mengganggu. Seperti radar di pikiranku. Penuh data lama. Mungkin mulai terganggu. Seorang anak muda dari desa Bantu. Namanya Rudi. Dia teknisi otodidak. Bawa multimeter. Cek voltase. Ini kabelnya aus. Ganti dengan ini. Dia ambil kabel dari perahu nelayan. Aku geleng. Itu bukan standar militer. Rudi tertawa. Standar kami adalah yang jalan. Besok latihan lanjut. Aku mundur. Lihat keseluruhan. Puluhan orang bekerja. Bagi tugas tanpa meeting. Satu kelompok angkat, yang lain las. Ibu-ibu bagi nasi. Anak-anak angkut air. Semua gerak harmonis. Ini bukan kacau. Ini sistem. Sistem organik. Bukan seperti manual NATO. Aku ingat pelatihanku. Semua terstruktur. Tapi lambat kalau darurat. Di sini, darurat jadi biasa. Sore, kapal siap lagi. Radar nyala. Layar hijau berkedip. Titik tes muncul. Akurat. Letkol Arif dekati. Terima kasih atas pengamatan. Besok lanjut latihan. Aku angguk. Kerja bagus, cepat sekali. Dia tersenyum. Berkat semua, bukan kami saja. Malam itu, aku duduk di kamar. Tulis laporan. Gotong royong efektif untuk perbaikan cepat, tapi bergantung warga sipil, risiko tinggi. Tapi aku tambah catatan. Mereka perbaiki radar dalam 6 jam. Di USS, butuh 2 hari dengan tim spesialis. Nyinge pertama muncul. Kecil, tapi nyata. Mungkin gotong royong bukan lemah. Mungkin kekuatan. Aku ingat postingan viral. 1 resimen versus armada. Mungkin dengan bantuan seperti ini. Nelayan jadi mata. Desa jadi tangan. Radar di dada mulai membersihkan NIO. Sedikit demi sedikit. Aku tidur dengan pikiran baru. Besok, latihan twist pertama. Aku siap. Tapi entah kenapa, tak lagi yakin sepenuhnya. Latihan lanjut pagi itu. Aku naik Kri Makassar lagi.
Laut tenang. Matahari panas menyengat kulit. Kapten Eko di anjungan. Dia tunjuk horizon. Skenario hari ini, deteksi intrusi di perairan dangkal. Aku angguk. Notebook siap. Aku harap lihat kekurangan lagi. Radar mereka sudah diperbaiki kemarin. Tapi aku ragu tahan lama. Sinyal radio datang. Target simulasi. Kapal kecil masuk ZEE. Pakai drone untuk rekognisi. Operator drone muda. Namanya Sari. Dia cewek tangguh. Lepas drone kecil. Bukan model militer mahal. Drone modifikasi. Dibuat di workshop lokal. Kamera sederhana. Baterai tahan 2 jam. Aku tonton dari monitor. Gambar stabil. Drone terbang rendah. Hindari radar musuh simulasi. Bagus, kata Sari. Kita lihat dari dekat. Tapi tiba-tiba radio nelayan masuk. Pak Joko, yang kemarin bantu las. Suaranya tenang. Ada kapal aneh di koordinat ini. Bentuknya seperti perahu cepat. Gerak mencurigakan. Aku kaget. Nelayan deteksi dulu? Kapten Eko angguk. Ya, mereka di laut setiap hari. Mata mereka tajam. Drone dikirim ke koordinat itu. Benar, kapal simulasi terlihat. Lebih cepat dari radar kapal besar. Radar nyeo karena ombak dangkal. Tapi nelayan pakai pengalaman. Lihat pola gelombang. Dengar suara mesin jauh. Aku catat. Drone bantu, tapi nelayan utama. Ini twist. Aku pikir nelayan hanya bantu logistik, bukan intelijen. Latihan lanjut. Mereka kirim perahu patroli kecil. Dipandu nelayan. Drone di atas rekam semuanya. Gambar real-time ke anjungan. Aku lihat target didekati. Boarding sukses. Tanpa tembakan. Hanya koordinasi presisi. Aku ingat di USS Dewey. Kami pakai drone Global Hawk. Mahal. Canggih. Tapi di perairan dangkal seperti ini, sulit manuver. Drone Indonesia kecil. Lincah. Mudah diperbaiki. Sari jelaskan. Drone ini kita buat sendiri. Pakai komponen lokal. Bisa ganti baterai di lapangan? Aku tanya. Biaya? Murah. Separuh harga impor. Aku diam. Kinngak muncul. Bukan karena teknologi, tapi integrasi. Nelayan, drone, kapal, semua satu sistem. Bukan hierarki kaku. Fleksibel. Seperti gotong royong kemarin. Siang, latihan selesai. Kami kembali ke dermaga. Pak Joko naik kapal. Dia bawa ikan segar. Bagi ke awak. Tertawa bersama. Hari ini bagus. Kita tangkap musuh cepat. Aku dekati. Bagaimana Anda tahu kapal itu? Dia jawab sederhana. Laut ini rumah kami. Kami tahu setiap suara. Setiap bayang. Aku angguk. Pikiranku berputar. Di laporan JFP, Indonesia rendah di teknologi. Tapi di sini, mereka unggul di adaptasi. Drone Tuiche, nelayan sebagai sensor hidup. Ini melebihi harapan. Twist kecil. Bukan propaganda. Fakta. Sore aku jalan di pantai. Ombak lembut. Aku duduk di pasir. Lihat nelayan tarik jaring. Mereka saling tolong. Satu tarik, yang lain angkat. Efisien. Tanpa alat berat. Radar di dada mulai jernih. Nyeo dari data barat berkurang. Mungkin Indonesia tak butuh armada raksasa. Mereka punya laut. Punya orang. Malam itu, aku tulis jurnal. Twist pertama. Haikun Fanbien. Mereka deteksi lebih cepat pakai nelayan dan drone lokal. Bukan radar mahal. Ini mengguncang dugaanku. Aku tambah. Mungkin postingan viral itu punya dasar. Bukan bohong total. Kinngak tumbuh. Bukan huangmang. Tapi rasa ingin tahu. Besok, twist kedua. Lukundau. Aku siap.
Tapi hati mulai terbuka. Sedikit. Hari berikutnya, latihan pindah ke darat. Aku naik helikopter kecil, menuju pulau kecil di Natuna. Tanah hijau, bukit rendah, pantai berbatu. Letkol Arif jelaskan. Skenario, anti pendaratan. Satu resimen TNI AD versus pasukan simulasi lebih kuat. Aku angguk. Notebook siap. Aku pikir ini akan mudah. Lihat kelemahan mereka. Lukun Indonesia banyak orang, tapi peralatan lama. Tak ada tank modern, hanya truk dan senapan. Kami mendarat di pos komando. Tenda sederhana. Peta tanah liat di meja. Komandan resimen, Kolonel Budi, menyapa. Selamat datang. Kami tunjukkan cara kami bertahan. Aku lihat pasukan. 100 prajurit. Campur dengan milisi lokal. Penduduk desa. Mereka pegang senjata bambu simulasi, bukan AK terbaru. Ini milisi? Aku tanya. Ya, rakyat terlatih. Mereka tahu pulau ini seperti telapak tangan. Aku geleng dalam hati. Milisi. Bukan marinir elit. Di Amerika, kami pakai spesialis. Drone pengintai. Artileri presisi. Ini seperti perang gerilya zaman dulu. Latihan mulai. Pasukan simulasi musuh datang dari laut. Kapal landing craft. 150 orang. Dukung helikopter. Mereka lebih banyak. Lebih bersenjata. Resimen Indonesia ambil posisi. Di balik bukit. Di hutan mangrove. Mereka tak pakai radar darat canggih. Hanya mata dan telinga. Milisi sembunyi di desa. Siap jebak. Aku tonton dari bukit tinggi, binokular di tangan. Musuh mendarat, bergerak maju, formasi rapi. Tapi tanah becek, lumpur hisap sepatu. Tiba-tiba jerat muncul. Milisi tarik tali, musuh jatuh ke lubang. Tertawa simulasi. Tapi efektif. Itu jebak lokal, kata Kolonel Budi. Pakai pengetahuan tanah. Aku catat. Jebak primitif. Tapi aku lihat musuh lambat. Mereka tak tahu jalur aman. Prajurit Indonesia pakai terowongan alam. Gua kecil, muncul dari belakang. Serang flank. Twist datang. Musuh pakai drone, cari posisi. Tapi hutan lebat, daun basah. Sinyal drone terganggu. Nyeo. Lagi. Milisi pakai kaca panto, sinyal manual. Kasih tahu posisi. Prajurit tembak drone dengan senapan biasa. Jatuh. Aku terbelalak. Bagaimana mereka tahu? Kolonel Budi tersenyum. Latihan dengan alam, bukan mesin saja. Latihan lanjut. Musuh dorong maju, tapi resimen pakai medan. Sungai jadi penghalang, bukit jadi benteng. Milisi lempar granat simulasi dari pohon. Akurat. Dalam 70 menit, musuh kalah. Banyak mati. Resimen menang dengan korban minimal. Aku hitung. Musuh lebih kuat di kertas, tapi kalah di tanah. Twist kedua. Lukundau. Mereka pakai geomorfologi. Pakai rakyat. Bukan teknologi mahal. Aku dekati salah satu milisi. Namanya Ibu Siti. Dia ibu rumah tangga. Saya latih sebulan sekali. Pulau ini rumah kami, aku tanya. Tak takut? Tak, kami gotong royong. Satu pulau, satu hati. Pikiranku bergolak. Ini melebihi. Aku pikir resimen lemah. Tapi dengan medan dan milisi, mereka kalahkan pasukan lebih besar. Mirip postingan viral. Satu resimen versus armada. Mungkin dasarnya ini. Taktik asimetris. Radar di dada semakin jernih. Nyeo dari ranking GFP hilang. Mungkin kekuatan bukan di angka, tapi di adaptasi. Sore, kami kembali ke pangkalan. Aku tulis jurnal. Twist 2. Lukuan pakai alam dan milisi. Menang lawan yang lebih kuat. Ini mulai goyahkan keyakinanku. Aku tambah. Mungkin aku salah. Sedikit. Tự vấn mulai.
bukan Kingak lagi, menuju Huangluan. Apa semua dugaanku salah? Besok, puncak. Aku gelisah. Malam itu gelap. Aku naik KRI Makassar lagi. Latihan malam. Skenario akhir, respons darurat intrusi nyata. Kapten Eko tegang. Ini simulasi. Tapi kita siap seperti sungguhan. Aku di anjungan. Radar hijau berkedip. Titik-titik normal. USS Milius di samping. Radar mereka canggih. Aku tenang. Pikiranku masih bergolak dari latihan kemarin. Twist Lukun. Menang dengan milisi. Tapi aku tolak total. Masih yakin. Indonesia bergantung keberuntungan, bukan kekuatan. Radio berdering tiba-tiba. Suara operator. Kontak tidak dikenal, bearing 180, jarak 20 mil. Bukan simulasi. Aku luruskan punggung. Apa? Letkol Arif masuk. Wajah serius. Kapal tak dikenal. Masuk ZEE. Bukan milik peserta latihan. Hati berdegup. Ini nyata. Bukan skenario. Aku ingat berita. Ketegangan di Natuna. Kapal asing sering muncul, tapi biasa pergi. Kali ini berbeda. Radar USS berkedip aneh. Nyiu berat, kata operator Amerika. Cuaca dan pulau ganggu sinyal. Nyiu. Kata itu lagi. Radar canggih gagal. Hujan mulai turun. Angin kencang. Ombak naik. Kapal bergoyang. Aku pegang rel erat. Panik mulai naik. Bagaimana deteksi? Aku tanya. Kapten Eko perintah tenang. Panggil nelayan. Aktifkan jaringan lokal. Radio ke nelayan. Pak Joko jawab cepat. Saya lihat bayang. Mesin besar. Gerak ke utara. Lainnya konfirmasi. Koordinat akurat. Aku terbelalak. Radar mati. Tapi nelayan hidup. Mereka di perahu kecil. Berani di badai. Kasih data real time. Drone lokal lepas. Meski hujan, gambar buram. Tapi cukup. Kapal asing terlihat. Bendera tak jelas. Bersenjata. Ketegangan naik. Radio ke kapal asing. Identifikasi diri. Ini wilayah Indonesia. Tak jawab. Mereka dekati cepat. USS siap tembak. Tapi nyeo buat target sulit. Kita tak bisa lock, kata komandan USS. Huangluan datang. Jantungku berdegup kencang. Kapal bergoyang hebat. Ombak pukul sisi. Aku ingat keluarga. Lihon. Anak jauh. Apa aku mati di sini? Di lautan asing. Karena kesalahan datang kemari. Indonesia ambil alih. Kapten Eko perintah. Pakai taktik swarm. Perahu kecil kelilingi. Milisi laut bergerak. Nelayan dengan perahu cepat. Dipandu radio. Mereka dekati dari blind spot. Tanpa radar. Pakai pengetahuan ombak. Satu perahu nelayan lempar jaring simulasi. Ganggu propeller kapal asing. Lambatkan. Lainnya radio posisi. KRI Bung Tomo dekati. Tembak peringatan. Kapal asing berhenti. Putar balik. Tapi ombak besar datang. Pukul KRI Makassar. Aku tergelincir. Jatuh ke dek. Air masuk. Sakit di lengan. Darah mengalir. Huangluan puncak. Aku teriak. Kita tenggelam! Awak Indonesia tak panik. Mereka tarik aku naik. Gotong royong. Satu pegang, yang lain ikat. Dokter kapal obati. Tenang pak, kita selamat. Di luar, milisi selamatkan situasi. Kapal asing pergi, tanpa tembak-menembak. Hanya koordinasi. Nelayan kembali. Basah kuyup. Tertawa. Biasa ini, laut kita tangguh. Aku duduk lemas. Lihat mereka. Bukan armada raksasa, tapi orang biasa. Menang lawan nyeo, lawan badai, lawan intrusi.
Postingan viral itu, satu resimen versus armada. Sekarang aku paham. Dasarnya ini, taktik sedikit lawan banyak. Dengan hati, radar di dada mati total. Nyeo hilang, diganti kejelasan. Aku salah besar. Indonesia bukan lemah, mereka kuat di akar. Viet Ân naik, dalam-dalam. Mereka selamatkan aku, selamatkan situasi. Tanpa teknologi super, hanya gotong royong. Malam itu, badai reda. Aku tidur di ranjang medis. Pikiran tenang pertama kali. Krisis lewat. Definisi baru lahir. Pagi setelah badai. Aku bangun di kamar medis. Lengan terbalut. Sakit masih ada. Tapi hati ringan. Kapal diam. Laut tenang. Matahari menyinari dek. Aku keluar. Awak kapal membersihkan. Mereka tersenyum. Andi dekati. Bagaimana Pak Jack? Lebih baik? Aku angguk. Terima kasih. Kalian selamatkan aku. Dia geleng. Kita selamatkan bersama. Gotong royong. Aku duduk di bangku. Lihat nelayan kembali ke perahu. Pak Joko angkat tangan. Aku balas. Pertama kali. Viet Ân dalam. Mereka risikokan nyawa. Di badai. Tanpa perintah. Hanya karena laut rumah mereka. Letkol Arif datang. Bawa kopi. Situasi stabil. Kapal asing pergi. Tak ada insiden lebih. Aku tanya. Bagaimana kalian lakukan itu? Radar mati, ombak ganas. Dia jawab tenang. Kita pakai apa yang ada. Nelayan tahu arus. Milisi tahu blind spot. Bukan teknologi saja. Orang. Aku diam. Ingat malam tadi. Huang Loanku. Aku pikir mati. Tapi mereka tak goyah. Tarik aku naik, obati, lanjut jaga. Seperti biasa. Aku lihat USS Milius di kejauhan. Radar mereka gagal. Tapi Indonesia menang. Tanpa tembak. Hanya taktik. Koordinasi. Ini bukan bia-biaan. Bukan propaganda. Realitas. Mereka punya kemampuan. Dalam. Tak terlihat di ranking. Viet Ân tumbuh. Bukan kata. Rasa. Aku ingat keluargaku. Rihon karena aku kaku. Selalu data. Tak pernah hati. Di sini, aku lihat bedanya. Orang Indonesia tak sempurna. Tapi tangguh. Mereka ubah nyeo jadi sinyal. Sore itu, aku jalan di dermaga. Lihat prajurit dan nelayan makan bersama. Nasi ikan. Tertawa. Cerita malam tadi. Aku ikut duduk. Pertama kali. Pak Joko cerita. Dulu badai lebih besar. Kami selamat karena saling pegang. Aku angguk. Kalian luar biasa. Dia geleng. Biasa saja, ini Indonesia. Malam aku tulis laporan. Bukan kritik, puji. Kekuatan TNI diintegrasi dengan rakyat. Efektif di kondisi ekstrim. Aku tambah. Aku salah. Mereka tak bia-bia. Mereka nyata. Radar di dada sekarang jernih. Tak ada nyiu. Aku lihat jelas. Indonesia kuat. Di akar. Di hati orang. Viet Ân mendalam. Aku berhutang nyawa. Dan pandangan baru. Besok, Epiphany datang. Aku tahu. Aku berjalan sendirian di pantai Natuna. Pasir basah di kaki. Ombak kecil menyapa. Matahari terbenam. Langit oranye merah. Angin sepoi. Aku duduk di batu besar. Lihat laut luas. Pikiran melayang. Malam badai masih segar. Huang Loanku. Teriakanku. Tapi mereka tenang. Tarik aku naik. Selamatkan tanpa ragu. Radar di dada sekarang sunyi. Tak ada nyeo. Hanya kejelasan. Aku ingat awal.
datang dengan sombong. Angka GFP, ranking, data dingin. Indonesia lemah, propaganda, bia-biaan. Tapi sekarang, aku lihat sendiri. Nelayan deteksi lebih cepat. Milisi kalahkan musuh kuat. Gotong royong ubah badai jadi kemenangan. Bukan armada raksasa, bukan teknologi super, hanya orang, alam, hati. Epiphany datang tiba-tiba, seperti gelombang besar. Aku paham, sức mạnh bukan di kapal atau senjata. Sức mạnh di kemampuan ubah lemah jadi kuat. Di orang yang berdiri bersama. Saat radar mati, universal truth baru lahir. Sức mạnh không nằm ở số lượng tàu hay tên lửa. Sức mạnh nằm ở khả năng biến nhược điểm thành lợi thế và ở những con người sẵn sàng đứng cùng nhau khi radar tắt. Aku pejam mata, rasakan angin. Ini bukan akhir, ini awal. Aku berubah dari dalam. Tak bisa kembali ke pikiran lama. Malam menjelang, bintang muncul. Aku berdiri, kembali ke pangkalan. Hati penuh, thức tỉnh sâu, siap bertindak. Aku berdiri di dermaga pagi itu. Matahari baru muncul, laut tenang seperti cermin. Aku pegang tas kecil, bukan untuk pulang, untuk tinggal lebih lama. Aku hubungi think tank di Washington. Suara bos terkejut. Jack, kamu perpanjang kontrak? Aku jawab tegas. Ya, aku butuh waktu lebih. Laporan perlu revisi total. Dia diam sebentar. Oke, kirim draft dulu. Aku duduk di ruang kerja sementara. Laptop terbuka. Aku tulis laporan baru. Bukan kritik, bukan underestimate. Kekuatan TNI AL Indonesia ada di integrasi manusia dan teknologi lokal. Mereka adaptif di kondisi ekstrim. Gotong royong jadi kunci. Aku tambah data. Dari latihan, dari malam badai. Bukan angka dingin, cerita nyata. Nelayan selamatkan situasi. Milisi kalahkan Nyeo. Aku kirim draft. Bos balas cepat. Ini bagus, lebih seimbang. Aku tersenyum kecil. Radar di dada sekarang bersih. Tak ada Nyeo. Aku lihat jelas. Indonesia bukan lemah. Mereka pintar manfaatkan apa ada. Siang itu aku temui Letkol Arif di ruang briefing. Peta masih tergantung. Saya mau bantu, aku bilang. Dia angkat alis. Bantu apa? Training untuk perwira muda. Analisis keamanan. Cara barat campur lokal. Dia tersenyum. Bagus, kami butuh itu. Kami rencana cepat. Kelas mingguan. Di pangkalan. Aku ajar data analisis. Mereka ajar taktik pulau. Pertukaran. Malam pertama kelas. Ruang kecil. 10 perwira muda datang. Andi ada. Sari juga. Mereka duduk rapi. Notebook di tangan. Aku mulai. Radar bukan segalanya. Nyeo bisa datang dari mana saja. Aku tunjuk slide. Data GFP. Ini angka. Tapi tak cerita semuanya. Mereka angguk. Satu tanya. Bagaimana handle Nyeo di lautan besar? Aku jawab. Pakai orang. Seperti kalian lakukan. Kelas lanjut. Aku ajar software analisis. Mereka tunjuk cara integrasi dengan nelayan. Kami diskusi. Tertawa, belajar bersama. Hari-hari lewat. Aku tinggal di pangkalan, kamar sederhana, makan nasi ikan. Ikut latihan kecil, bantu perbaiki radar, pakai pengetahuanku. Satu sore, aku jalan dengan Pak Joko, di pantai. Kenapa tinggal Pak Jack? Aku jawab jujur. Karena aku belajar, dari kalian. Dia angguk. Laut ajar banyak. Sabar. Kuat. Aku buka kelas lebih luas, libatkan milisi, ajari baca peta digital. Mereka ajari baca ombak. Pertukaran adil. Bulan pertama berlalu. Laporan akhir aku kirim. Bos puas. Ini ubah pandangan kami.
Aku tak pulang. Aku perpanjang lagi. 6 bulan. Malam itu aku duduk di anjungan KRI Makassar dengan perwira muda. Radar nyala, layar hijau. Titik-titik bergerak tenang. Andi tunjuk. Lihat ini, sinyal bersih. Aku angguk. Ya, tak ada new. Kami lihat bersama. Laut malam. Bintang di atas. Radar berputar pelan. Ini tindakan, bukan janji. Aku di sini, bantu bangun bersama mereka. Radar di dada selaras, bersih, siap.